Shalom. Selamat berjumpa Bapak Ibu Saudara-saudara dimanapun berada. Bersyukur dan bahagia kita boleh bertemu lagi dalam saat teduh yang merupakan program BPSW Wilayah 4. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mempersiapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mendengarkan persembahan pujian PKB Jemaat Niel Perumnas. Hitamnya jalan yang kita lalui, kering meretak pohon ara tak berbuah, tiada lagi berbunga. Hanya Tuhan yang dapat mengampuni, walau dosa merah bagai kermisi, menjadi putih bagaikan salju. Tuhan memberkati. Yesus terang pelita hidupku, Yesus mutiara sanu bariku, Juru selamat permata hatiku, pelipur duka layaku. aku cinta padamu, oh Tuhan, aku rindu belayan kasih-Mu. Dengan air mata yang menetes ini, ku bernyanyi, ku berdoa. Hanya Tuhan yang dapat mengampuni, walau dosa merah bagai kermisi, menjadi putih bagaikan salju. Tuhan memberkati. Yesus terang pelita hidupku, Yesus mutiara sanubariku, Juru selamat
bernyanyi, ku berdoa. Dengan air mata yang menetes ini, ku bernyanyi, ku berdoa. Mari kita berdoa untuk pemberitaan firman Tuhan. Tuhan Allah Bapa di surga, kami bersyukur Engkau boleh mempersatukan kami dalam program Saat Teduh yang diatur atau yang dikelola oleh Badan Pekerja Sinode Wilayah 4. Pujian, doa, dan firman Tuhan mempersatukan kami saat ini. Ya Tuhan, kami akan melandasi persekutuan ini dengan kebenaran-Mu. Tuhan, pakai hamba-Mu, urapi dengan Roh-Mu yang kudus, agar firman Tuhan dapat hamba sampaikan dengan baik, menjadi berkat, membawa sukacita, dan menjadi bagian kehidupan dalam seluruh keberadaan hamba-Mu, juga semua yang ada dalam persekutuan Saat Teduh saat ini. Ini doa syukur permohonan kami Tuhan, ampuni dosa kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan yang akan kita renungkan saat ini terambil dari 1 Yohanes pasal 4 ayat 17 sampai ayat 21. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman. Karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman. Dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kita. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang selalu setia membaca dan menghayati firman Tuhan dalam seluruh hidup. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan merenungkan firman Tuhan yang sudah saya bacakan tadi dari 1 Yohanes pasal 4 ayat 17 sampai ayat 21. Dengan tema cinta kasih tanpa batas dan tanpa syarat. Cinta kasih tanpa batas dan tanpa syarat. Saudara-saudara, ada seorang ibu yang mengalami depresi. Dia ingin menghabisi kehidupannya dengan cara bunuh diri. Dia pergi ke sebuah jembatan dan dia akan melompat dari jembatan itu. Dengan pemikiran bahwa ya sekalian dia menghabisi saja kehidupannya, maka semuanya beres. Sementara dia mempersiapkan diri
untuk melakukan apa yang dia inginkan, ada seseorang yang datang dan melihat bahwa ada yang tidak beres yang akan dilakukan oleh ibu tersebut. Ibu ini sedang mengalami masalah. Orang itu melihat bahwa ibu ini akan melakukan bunuh diri. Dia langsung saja memegang erat ibu itu. Kemudian datang lagi yang lain. Orang ini mengatakan, tolong, mari kita tolong ibu ini. Orang satu persatu datang. Dan orang-orang yang datang itu langsung saja menolong ibu itu. Ada yang memegang bagian rambutnya, ada yang memegang pundaknya, badannya, ada yang memegang kakinya. Dan yang menarik saudara-saudara, ketika orang-orang itu datang menolong ibu tersebut, mereka tidak saling bertanya, kamu siapa, orang apa, suku apa, agama apa, dari golongan mana. Tidak ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Mereka datang dengan satu tujuan, ingin menyelamatkan ibu tersebut. Dan ibu ini selamat. Dia selamat karena ditolong dan diselamatkan oleh orang-orang itu. Orang-orang yang menyelamatkan dia dengan tulus, tanpa syarat, tanpa batas. Orang-orang juga itu tidak bertanya, ibu dari mana, orang apa, agamanya apa. Saudara-saudara yang kekasih, kita hidup dalam sebuah negara yang sangat plural, sangat majemuk, beraneka ragam. Agamanya, sukunya, budayanya, dengan berbagai latar belakang yang berbeda. Latar belakang pendidikan, latar belakang budaya, suku, latar belakang sosial, karakter, gaya hidup, prinsip, dan seterusnya. Nah, saudara-saudara, dengan keanekaragaman seperti ini, kalau kehidupan kebersamaan itu tidak diolah dengan arif dan bijaksana, maka perbedaan-perbedaan ini akan menjadi sekat, menjadi pembatas, bahkan bisa menjadi pemicu terjadinya sebuah konflik, masalah, dan sangat mengganggu ketenangan, kenyamanan, kedamaian, dan keutuhan kehidupan. Saudara-saudara, lewat kesaksian Alkitab, Yesus pernah hidup di bumi ini. Yesus lahir, bertumbuh, hidup, dan melayani dalam lingkungan masyarakat Yahudi. Dalam masyarakat Yahudi masih sangat kental dengan pengkotak-kotakan, dengan sekat-sekat atau batas-batas dalam hidup bermasyarakat. Bahkan orang-orang yang berbeda dengan mereka dibenci. Dalam kehidupan masyarakat Yahudi, yang namanya cinta kasih yang tulus itu sama sekali tidak kelihatan. Tidak terbangun dalam kehidupan mereka dengan orang lain, dengan sesamanya. Sebab apa? Mereka menjalankan kehidupan mereka, termasuk dalam membangun relasi dengan sesama itu
didasari dengan sebuah ukuran. Ada ukuran yang mereka pakai. Ukuran itu berdasarkan sekat-sekat, batas-batas, perbedaan-perbedaan. Ukuran yang mereka pakai misalnya sedara, seagama, segolongan, sepaham, memiliki status sosial yang sama, dengan latar belakang yang sama. Di luar itu, mereka tidak menjadikan bagian dari kehidupannya. Di luar itu adalah musuh. Dan tidak layak bagi mereka. Beberapa kali, Yesus dan orang-orang Farisi bahkan tokoh-tokoh agama pada waktu itu berbeda pendapat, beradu argumen, karena prinsip dan pandangan yang berbeda. Orang-orang Yahudi menganggap di luar Yahudi tidak selamat. Di luar Yahudi adalah kafir, najis. Bahkan orang-orang miskin, orang-orang sakit. Orang-orang yang bagi mereka adalah orang-orang berdosa seperti Sakeus, perempuan Samaria, perempuan yang kedapatan bersinah. Bagi mereka orang-orang ini harus dihukum, dikutuk. Bukan sesama mereka. Tapi bagi Yesus tidak demikian. Sikap Yesus tidak seperti sikap orang-orang Yahudi dan tokoh-tokoh agama Yahudi pada waktu itu. Sikap Yesus benar-benar menyentuh kehidupan semua orang. Dengan Sakeus, yang bagi orang Yahudi, dia adalah orang berdosa. Tidak boleh bergaul dengan orang seperti itu. Yesus singgah di rumah Sakeus. Yesus makan bersama dengan dia. Bahkan Sakeus bertobat. Sakeus berubah. Yesus menyelamatkan dia. Yesus menyembuhkan orang-orang sakit. Yesus memulihkan orang-orang yang berada dalam tekanan-tekanan batin yang berat. Orang-orang yang bergumul. Bahkan Yesus mengampuni, menyelamatkan orang yang berdosa. Seperti perempuan yang kedapatan bersinah. Perempuan yang menurut orang-orang pada waktu itu dia harus dihukum mati. Tetapi Yesus tidak menghukum dan tidak menghakimi dia. Yesus justru merangkul, mengampuni dan menyelamatkan perempuan ini. Dan akhirnya dia juga bertobat. Sama dengan perempuan Samaria. Sangat berbeda saudara-saudara. Sikap Yesus. Karena memang tujuan Yesus datang ke dalam dunia, dia datang bukan untuk orang-orang benar. Kalau untuk orang-orang benar, untuk apa? Berarti dunia tidak lagi membutuhkan pembebasan, pengampunan, keselamatan. Tapi Yesus datang untuk orang-orang berdosa. Termasuk orang-orang Yahudi, bahkan termasuk saudara-saudara dan saya. Kita semua. Apa yang melatar belakangi sikap Yesus? Yesus melihat bahwa pada hakikatnya cinta kasih yang sejati itu terarah kepada orang lain.
Yesus datang untuk menyelamatkan semua orang. Bayangkan saja, untuk menyelamatkan semua orang tanpa memandang bulu, tanpa memandang batasan-batasan tadi, tanpa syarat, tanpa sekat-sekat. Bahkan cinta kasih yang sejati itu puncaknya Yesus mengorbankan dirinya, mengorbankan kehidupannya, karena dia begitu mencintai dan mengasihi dunia, seluruh manusia, supaya selamat. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita semua adalah bagian dari apa yang telah dikerjakan oleh Yesus di kayu salib. Kita telah dibebaskan dan menerima anugerah hidup yang kekal itu. Karena itu kita semua adalah orang-orang percaya, orang-orang yang dipanggil menjadi duta Allah untuk menebarkan cinta kasih sejati bagi semua orang tanpa mengutamakan perbedaan yang bisa menjadi pembatas, sekat, atau akhirnya cinta kasih kita bersyarat. Yesus sudah memberikan teladan yang mulia, bagaimana cara mengasihi. Mengasihi dengan tulus, tanpa memandang siapa dia, apa latar belakangnya. Sama seperti orang-orang tadi yang mau menolong ibu ini. Mereka tidak mempersoalkan siapa mereka, dari mana, apa latar belakang mereka. Tetapi mereka datang dengan satu tujuan, satu misi. Menolong, menyelamatkan orang yang sedang membutuhkan pertolongan. Dan Yesus sudah melakukan itu untuk kita semua. Tugas kita sekarang adalah bagaimana melanjutkan cinta kasih sejati yang sudah diteladankan oleh Yesus kepada sesama. Sehingga kehidupan kita ini benar-benar menjadi sebuah wadah Allah dipermuliakan. Dan melalui kehadiran kita semakin banyak jiwa-jiwa yang datang menjadikan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Sebagai respon dari firman Tuhan, kita akan mendengarkan pujian yang dipersembahkan oleh PWGT Jemaat Niel Perumnas. Yesus, indah dalam hatiku.
Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Engkau mempersekutukan kami sejenak dalam kuasa kasih-Mu melalui firman Tuhan yang sudah kami dengar dan renungkan. Tuhan melayakkan kami semua dan memeteraikan firman-Mu itu dalam kehidupan kami, agar kami benar-benar menjadikan hidup kami sebagai alat Tuhan, menyatakan cinta kasih yang sejati tanpa syarat dan batas kepada semua orang. Kehadiran kami sebagai duta-duta Allah benar-benar menjadi bagian semua orang yang kami jumpai, dan melalui kehadiran kami semakin banyak jiwa yang datang mempercayakan kehidupan mereka kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Berkati kami semua dalam seluruh keberadaan masing-masing, bahkan dalam menghadapi setiap pergumulan, berbagai cobaan-cobaan kehidupan. Tuhanlah kekuatan dan pengharapan kami. Demikian juga kami berdoa untuk pengurus BPSW 4. Tuhan memberkati mereka, memberikan hikmat akal budi, kesehatan dan kekuatan, mengangkat tanggung jawab pelayanan mereka dalam lingkup wilayah 4. Memberkati semua program-program pelayanan-pelayanan pengurus BPSW wilayah 4. Semuanya itu dapat terlaksana dengan baik. Tuhan dipermuliakan. Ya Tuhan, kami juga terus berdoa untuk pemerintah bangsa dan negara kami. Tuhan memberikan kesehatan dan kekuatan, hikmat bijaksana bagi pemerintah kami, baik itu pemerintah pusat, daerah sampai pelosok, dengan berbagai upaya dan perjuangan mereka sebagai penyelenggara negara, khususnya dalam memutus mata rantai penyebaran virus corona. Tuhan turut bekerja dalam semua itu, dan saat ini sedang diupayakan vaksinasi yang sudah menyentuh sebagian besar warga negara atau masyarakat, termasuk kami yang ada di kota Makassar, bahkan saudara-saudara kami yang ada di berbagai tempat. Pulihkan negara kami ini Tuhan dari berbagai krisis, krisis kesehatan, krisis ekonomi. Biarlah pada waktunya, dengan waktu Tuhan, negara kami ini akan benar-benar pulih dan kami boleh beraktivitas lagi dengan baik, dengan normal. Berkati saudara-saudara kami yang berada dalam berbagai pergumulan, hibur dan kuatkan mereka, topang mereka. Ya Tuhan, ini doa syukur kami, doa permohonan Tuhan yang menyempurnakan semuanya dan mengampuni dosa-dosa kami. Kami persembahkan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sumber kehidupan kami, yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikian saudara-saudara, persekutuan kita malam ini lewat program BPSW Wilayah 4, Saat Teduh. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih.